Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adin Azizan sebagai ketua kelompok di sini dan teman saya Nur Adila Septiani sebagai anggota. Saya Adi Aditya Pratama sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PKMK kami dalam bidang kuliner dengan judul Bawang. Saya Adi Aditya Pratama sebagai anggota akan menjelaskan yang pertama tentang biodata pengusung. Jadi biodata pengusung ini dari nama usahanya adalah bawang goreng. Bidang usahanya itu kuliner. Nama ketua dan anggota sudah disebutkan tadi, akan saya sebutkan ulang. Yang pertama Adin Azizan dari Prodi Teknik Elektronika angkatan 2019 itu sebagai ketua, dan yang kedua adalah Aldi Olivia Pratama Teknik Elektronika itu saya sendiri di angkatan 2019 sebagai anggota. Lalu yang ketiga Nur Adila Septiani dari Prodi Teknik Elektronika angkatan 2019 sebagai anggota. Lalu yang keempat ada Halimatus Sadiah dari Prodi Teknik Elektronika angkatan 2020 sebagai anggota. Lalu di bagian kedua ada tujuan dari Mulia Usaha. Yang pertama itu tujuannya untuk meningkatkan peluang usaha dalam bidang kuliner. Nah, bisa memperkaya resep pada makanan seperti makanan yang menggunakan bawang, contohnya bawang merah dan bawang putih. Lalu poin yang kedua, menciptakan jiwa wirausaha pada mahasiswa dan menciptakan lapangan kerja baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Oke. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi saya. C. Sasaran pelanggan. A. Segmentasi yang akan disasar pelanggan ialah segmentasi pasar atau warung kecil dengan menerapkan segmentasi geografis seharusnya membagi unit geografis yang berbeda. Untuk penerapan segmentasi geografis yang akan dilakukan yaitu dengan memilih beberapa yang ada di Balikpapan sebagai pasar yang akan dituju. B. Area ideal yang akan ditargetkan adalah pasar. Kenapa pasar? Karena sebagian pembelian banyak di pasar, dan pasar yang akan dituju antara lain Pasar Baru, Pasar Padansari, dan Pasar Butun. C. Target pasar dalam 6 bulan pertama ialah pasar yang berada pada poin nomor 2. D. Berdasarkan teori bauran pemasaran produk kombinasi barang yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran. Produk adalah suatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. D. Informasi produk. A. Produk yang akan kami tawarkan kepada pelanggan 1 atau 2 kaleng bawang goreng dan beberapa kemasan bungkusan yang mana satu bungkusnya berisi 19 sampai 22 gram bawang goreng. B. Calon pelanggan yang akan menjadi target kami ialah warung makan dan warung sayuran, agar calon pelanggan dapat memperkaya rasa di dalam makanannya. C. Produk kami memiliki 2 kemasan, yang pertama dengan kaleng dan yang kedua dengan plastik, agar dapat menyesuaikan patokan harga yang sesuai dengan sasaran pelanggan. D. Pelanggan dapat membayar di awal pada saat bawang goreng di stok dan didistribusikan. Untuk sistem pemasaran kami sebagai berikut. 1. Pemasaran melalui media sosial. 2. Pemasaran melalui interaksi secara langsung oleh pelanggan. Ya, di sini saya akan melanjutkan yang bagian E, yaitu hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan membuat gambar atau stiker pada kemasan bawang goreng agar para pembeli dapat tertarik pada produk kami. Yang kedua, rencana pengembangan usaha strategi pemasaran yang telah dipersiapkan, yaitu mengusahakan penjualan perharinya dapat mencapai target yang sudah ditentukan dengan harapan dapat melebihi target. Lalu menentukan tempat usaha yang strategis dan dekorasi tempat usaha seunik dan sekreatif mungkin. Melakukan promosi tidak hanya di outlet, tapi melalui platform media sosial agar jangkauan para pembeli lebih luas. Baru yang ketiga, di setiap kemasan bawang goreng, kami memberikan kontak person yang akan melayani saran komentar dari setiap pembeli. Konsumen yang komplain akan dilayani dengan sebaik mungkin agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, kami juga menyediakan nomor telepon WA dapat dihubungi dan dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan khusus untuk para pembeli yang berbelanja sudah memenuhi kriteria menjadi pelanggan tetap. Keuntungannya tersendiri yaitu orang yang memiliki nomor telepon atau WA atau platform kriteria menjadi pelanggan tetap, keuntungannya media sosial yaitu akan mendapatkan informasi promo khusus di setiap produk kami. Yang kelima yaitu platform media sosial yang kami gunakan ialah Instagram dan juga melalui penyebaran brosur ke tempat yang ditentukan, sedangkan media layanan kami melalui aplikasi WhatsApp. Lalu yang F, sumber daya, berikan informasi mengenai sumber daya usaha Anda. Adapun keahlian dari masing-masing anggota tim kami dan ketuanya,
pertama untuk nama ketua kelompok sendiri, yaitu memiliki pengalaman tentang penjualan bawang goreng serta pembuatannya. Lalu untuk anggota sendiri mampu menganalisis produk marketing, melakukan riset strategi pemasaran, analisa modal dan peralatan yang digunakan, membuat produk usaha semenarik mungkin. Nah, tugas ketua kelompok sendiri yaitu mengatur proses kerja anggota kelompok dalam produk usaha. Untuk tugas anggota kelompoknya sendiri bertugas membantu ketua kelompok untuk mengelola dan menjalankan usaha pemasaran, promosi sosial media, memproduksi usaha, dan mengatur keuangan pada usaha yang dibuat. Dan sumber daya lainnya yaitu alat dan bahan dari bawang goreng dan bawang putih pembuatannya, yaitu pertama ada bawang merah, ada bawang putih, tepung, garam, dan peralatan dapur lainnya seperti kompor, wajan, minyak goreng, pisau, baskom, pemarut bawang, dan lain-lain. Adapun penjelasan supplier usaha untuk produk bawang goreng sendiri yaitu toko atau pasar sebagai penyuplai atau penyedia bawang merah dan putih, serta bahan pokok yang berhubungan dengan produk yang kami hasilkan, serta peralatan yang sesuai dengan kebutuhan sebagai pelengkap produk usaha. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana sih awalan dari bawang goreng, proses pembuatan bawang goreng dari mulai belum terkupas sampai sudah menjadi bawang goreng. Oke, gaskan. Ya, bisa dilihat di sini ada bahan-bahannya, ada bawang putih yang kotor dan ada bawang merah yang bersih. Nah, jadi bawang putih yang bersih ini nantinya kita bakal kupas dulu, kita kupas. Dan yang bawang merah ini nih, nantinya kita kupas juga. Nah, hal ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk melakukan pekerjaan di sini. Jadi kita bisa menggunakan jasa seorang untuk melakukan pengupasan. Kita dapat membuat lapangan kerja melalui ini, seperti itu. Nah, lanjut ke proses selanjutnya. Ya, oke, bisa masuk. Masuk. Tuh. Masuk. Ya, bisa masuk. Ya, jadi ini adalah bawang yang telah dikupas. Nah, setelah dikupas nanti ujung-ujungnya bakal diosrok dengan ini, diparut kecil-kecil hingga menjadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Nih. Nah, nanti di sini dia akan dicampur-campur tepung, garam, dan lain-lain, sehingga nanti bisa digoreng seperti ini. Berapa sih penggorengannya? Ya, ini penggorengannya ini ya, seperti ini penggorengannya. Bukan ini tempe, ini bawangnya. Jadi bawah, oke. Setelah itu nih, ini adalah hasil dari bawang goreng yang telah digoreng. Mantap sekali bukan? Enak bukan? Pasti kalian kepengen. Mau? Silakan hubungin kami. Nah, setelah itu nanti di sini kita akan menyimpan dalam sebuah toples supaya ini bawang putih nih. Ini bawang putih, ya kan? Nanti disimpan dalam toples seperti ini dengan lapis tisu supaya minyaknya tidak kemana-mana nih. Bisa dicium, bisa dibuka. Bisa dicium, harum kan? Enak. Dan nantinya ini bakal dikemas. Untuk kemasannya sendiri kita menggunakan plastik. Ada yang menggunakan tempat seperti ini. Biasanya dengan menggunakan tempat seperti ini harganya juga berbeda. Berapa harganya? 20.000 satu toples ini. 20.000. Sedangkan yang kemasan plastiknya, nih, untuk kemasan plastiknya seperti ini tergantung beratnya. Kalau misalnya dia beratnya 19 gram, 5.000 satu ininya. Tapi kalau misalnya untuk di stok di warung, biasanya harganya dikasih 4.000, tapi warungnya menjual 5.000. Berarti kalau misalnya harga gramnya 48 gram jadinya 38 gram jadinya 10.000. Nah, tapi kalau di warung biasanya dijual 9.000. Oh, 8.000. Jadi kalau warung jualnya 10.000 seperti itu. Enak bukan? Murah bukan? Anda kepengen? Silahkan hubungi kami. Oke? Ya terima. Ya sudah, kita jalan keluar. Ya, itulah tur tentang bawang goyeng. Anda kepingin? Silahkan hubungin. Ada di video yang pertama, Adun Adilan dan Nur Adilan Sujani. Oke? Terima kasih.
Ya mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.